Jadi sebenarnya setiap content creator itu sebenarnya audiensnya juga nggak saklek satu, bisa beberapa juga. Tapi biasanya secara interest itu tuh bisa apa ya, satu kue lah gitu. Jadi kalau ada sinerginya gitu kan, ini kan kita di kelas ya, Kak, ya? sinergi, betul, beririsan dari satu audiens dengan audiens yang lain. Dari satu interest dengan interest yang lain. Audiens yang tadi ya, kita udah belajar tadi insight tentang audiens, terus kemudian kita lihat ya tadi, dari demografis, age, location, gender, income tadi ada ya, terus personality, apa sih hobi mereka, apa yang mereka suka, terus challenge-nya apa, kayak consider the daily challenges untuk orang itu kayak gimana, misalnya kayak tadi, si Natasha bilang kalau kamu pengen cari kasur yang empuk banget, mungkin selama ini kayak kasur di rumah tuh kok nggak empuk ya gitu. Ini nih solusinya gitu. Ini resolution. How does your product solve their problem gitu. Nah, jadi menurutku content creator pun harus paham nih audiens mereka seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang jadi content creator, teman-teman juga harus lihat. Nggak semua brand itu mungkin teman-teman bisa endorse gitu. Saya bisa review. Misalnya kalau itu nggak sesuai karakter audiens teman-teman, ya lebih baik teman-teman tolak aja. Atau kalau misalnya itu cocok, ya teman-teman bisa pilih. Kayak gitu. Terus yang berikutnya, ini contoh video lagi. Nah ini habis ini ada sedikit Q&A nih. Nanti aku pengen tanya ya. Ini Maria Karina, salah satu content creator juga. Dia istrinya William Gozali, MasterChef. Ini aku coba share ya, video 1 sama video 2. Aku pengen teman-teman nebak kira-kira video 1 ini tuh audiensnya siapa, video 2 audiensnya siapa. Nanti boleh open mic ya, Kak Fauzi. Karena low budget, jadi kita harus manfaatin yang ada di rumah. Low budget home office idea. Oke, karena low budget, jadi kita harus manfaatin yang ada di rumah. Kayak tanaman ini, nyolong punya suami. Lanjut, untuk rak buku, ini harga cuma 200 ribuan, mereknya Olympic. Terus, karpet pakai yang ada di gudang. Bebas ya mau pakai apa enggak, biar tambah kesan cozy aja. Lanjut, yang paling penting adalah meja kerja. Yang aku pakai ini cuma 500 ribuan, mereknya Olympic. Bisa dilipat pula, jadi kalau udah selesai kerja, lu lipet lah space-nya itu bisa lu pakai buat leha-leha. Nah, untuk kursinya, aku pilih yang agak lebar, terus dia ada senderannya supaya bisa nyaman duduk lama-lama di sini. Dah, abis itu lo tinggal dekor-dekor aja yang cakep, masukin perintilan yang essentials. Karena barang aku tuh banyak banget, jadi aku ada tambahan rak plastik, ini cuma harganya 100 ribuan. Oh, kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian masih bisa nih pakai buat beli sofa kecil, ini buat rebahan di lantai. Lumayan banget, harga cuma 300 ribuan, udah gitu bisa dibuka jadi kayak kasur kecil buat rebahan kalau lagi lelah bekerja. Kira-kira buat home office kayak gini, habis sekitar 1,5 juta saja. Gimana? Oke kan? Nah, barang-barang yang tadi aku sebutin bakal ada di liveku besok sama Olympic. Low budget home office. Oke, itu ini video pertama ya tentang home office. Yang kedua ini. Berdiri di atas tempat beras. Ngapain, Bun? Maaf ya, ini aku cuma ngasih unjuk, jadi aku tuh punya tempat beras yang bener-bener super duper kuat. Bentuknya minimalis, terus ada tempat nyimpen untuk pengawet alami. Nah, kita buka isi dalamnya, isinya tuh bisa muat sampai 10 liter dan dia juga dapat gelasnya. Dan di bagian depan itu transparan, jadi bisa ngeliat berasnya udah seberapa banyak yang habis. Oke, kita perhatikan lagi sama-sama, kita buktikan bareng bahwa ini benar-benar sekuat itu dan dia itu bisa diinjek sampai 70 kilo. Tarang! You're welcome! Berdiri di atas tempat. Oke, boleh. Tadi ya video pertama, hari ini kebalik ya. Jadi video pertama yang home office, yang kedua yang tentang rice cooker. Mungkin ada yang berani nih boleh share kira-kira Oke, boleh raise hand dulu kalau menurut Kak Fauzi, nanti coba ini ya. Boleh, kalau mau ketik di kolom chat boleh, kalau misalkan mau open mic sekalian, raise hand dulu. Kira-kira dari 2 video yang ditampilkan sama Kak CA, video 1 itu kira-kira target audiensnya siapa, video 2 target audiensnya siapa. Silahkan, ada yang mau menjawab? Oke, ada Kak Lulu.
Kalau lu berkenan open mic, oh nggak memungkinkan. Oke, boleh. Kata Kak Lulu, video pertama katanya untuk anak kosan atau mahasiswa. Video 2 untuk ibu rumah tangga. Kita simak dulu, siapa tahu ada yang lain juga jawabannya. Oke, Kak Maula Fida. Video pertama untuk freelancer sama full-timer WFH. Video kedua ibu-ibu rumah tangga. Ada lagi nggak yang punya tebakan lain? Kak Rehan Putri, video 1 untuk entrepreneur atau yang WFH. Video 2 untuk ibu-ibu rumah tangga. Salah satu boleh mungkin Kak Maula Fida atau Kak Rehan Putri berkenan on mic. Karena jawabannya kayaknya udah mirip-mirip ya, Kak CA ya. Tapi kira-kira apa yang bikin tebakan seperti itu? Kak Eva, video pertama, mahasiswa dan pekerja muda. Nah, ini beda nih. Kalau tadi bilangnya ibu-ibu rumah tangga, kalau Kak Eva bilangnya ini untuk pasutri baru. Kak Rehan, boleh silakan Kak Rehan. Halo, selamat pagi Kak CA. Halo pagi. Halo pagi. Panggilannya Oke, mohon siapa maaf nih, Kak sebelumnya Rehan aku atau nggak Kak bisa. Putri? Bentar, mohon maaf aku sebelumnya nggak bisa on cam ya, soalnya sambil ngomong bocil. Boleh. Oke. Panggilannya siapa nih, Kak Rehan? Kak Uci. Rehan ya, benar ya? Kak Iya, siapa? Kak Uci aja. Aku biasa Kak dipanggil Uci, Uci sih. oke. Kak Uci. Kenapa? Oke, ini menarik banget ya jawabnya temanya tadi. gitu? Aku tertarik banget dari awal tadi ngikutin. Thank you, Jadi Kak. kalau untuk yang videonya tadi aku lihatnya, kalau yang pertama tadi emang dia lebih kayak untuk yang kerja dari rumah gitu ya, gimana nyiptain office space di rumah dengan space yang terbatas tapi bisa tetap menimbulkan kenyamanan dan juga efektivitas dalam bekerja kan gitu kan. Makanya dia nunjukin bahwa itu dengan budget yang realistis untuk diwujudkan di rumah dengan space yang juga menurutku realistis ya, karena cuma terdiri atas beberapa hal aja tapi tetap cozy gitu untuk kerja dari rumah gitu. Jadi aku nangkepnya gitu sih. Terus relate banget sih sebenarnya sama aku karena aku juga kebetulan kerja dari rumah. Kemudian yang kedua aku lihatnya karena itu dia lebih ke ibu-ibu rumah tangga yang mungkin lagi nyari solusi untuk penyimpanan beras gitu kan, karena kalau beras tuh kalau disimpan biasa aja kan dia cepat berkutu gitu ya. Jadi dia harus nemuin tempat penyimpanan beras yang oke, yang bisa jaga beras dengan oke, tapi juga kelihatannya tadi desainnya dan sebagainya nggak konvensional gitu kan. Dari segi desain itu juga bisa bikin rumah kelihatan cantik gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Wow. Oke. Thank you, Clear Kak. Lengkap maksudnya. sekali nih. Lengkap banget nih dari kayaknya ini followersnya Maria juga nih, Kak. Ngikutin juga nggak nih? Apakah follow juga? Iya di TikTok bener. Di TikTok. Oke, sip. Oke, thank you for sharing. kesempatannya. Thank you for sharing. Ya, Thank you, Oke, Kak thank Uci. you. Iya, thank you. Oke, jadi benar. Jadi mostly jawabannya benar semua nih yang di teman-teman sinergi bicara udah pinter-pinter semua nih, Kak. Gitu kan. Terus jadi kalau misalnya kita sebagai content creator pun kita juga bisa sebenarnya, kalau aku kan bilang kita mesti pilih tema nih, gitu kan. Tapi sebenarnya atau pilih audiens. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kayak tadi Kak siapa ya yang bantu aku menjawab, Kak Putri ya tadi. Kak Uci. Kak Uci, oke. Kak Uci ini kan sebenarnya juga kayaknya ibu rumah tangga juga, tapi bekerja juga ya. Jadi sebenarnya dua-dua dari video ini itu tuh bisa nangkep kedua audiens yang bisa sama dan bisa beda gitu. Kalau benar-benar kita mau beda, ya ini bisa mungkin mereka yang baru pindah rumah, newly met couples gitu, itu juga bisa jadi audiens gitu. Atau misalkan dari audiensnya itu bisa anak kos, kayak teman-teman ada mention ya, yang lagi cari inspirasi, istilahnya low budget home office idea gitulah gitu. Terus kalau yang satunya ini sebenarnya juga sama, bisa ke ibu